Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tambahkan limpahan karunia serta rahmat dan inayahnya kepada kita di dalam menjalankan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Dengan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah izinkan kepada kita untuk menerima syafaatul kubra daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di hari tersebut semua orang akan mengatakan nafsi nafsi kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari di mana kita menghadap Allah secara sendiri-sendiri, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, karena setiap insan akan menghadap Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan sendiri. Dan orang-orang yang selamat adalah yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, di mana hari tidak ada manfaat harta, tidak ada manfaat anak, tidak ada manfaat jabatan, tidak ada manfaat tahta, tidak ada penerjemah, tidak ada pengacara, tidak ada orang yang membantu sanak keluarga dan anggota famili dan sebagainya. Kita akan mempertanggungjawabkan setiap amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin gure-gure ulun tuan, urang si ulun tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'zim wa takrim kepada Tengku Imam Syekh Masjid Bujang Salim. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepada Imam Besar Masjid Bujang Salim. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kesembuhan kepada beliau dan beliau bisa kembali bersama kita di dalam rumah Allah ini menjadi orang-orang yang memakmurkan masjid. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah bisirril Fatihah. Rahmatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan bacaan Al-Fatihah kita, tulus ikhlas kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kesembuhan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga ta'zim wa takrim kepada seluruh panitia pembangunan Badan Kemakmuran Masjid serta seluruh jajaran, gure-gure ulun tuan, urang syekh ulun tuan, Abu Walid, Abun Abati, serta ummi, ibu-ibu, bapak-bapak sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu sebagai jamaah tetap Masjid Bujang Salim maupun sebagai jamaah Gerakan Pemuda Subuh dan Syiar Muhibbah Subuh dan Syiar Dakwah dan Muhibbin Ibadah yang terhimpun di dalam jamaah pada hari yang berbahagia ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada hari ini kita sudah hampir mengakhiri daripada bulan suci Ramadan. Tadi malam kita melaksanakan ibadah solat tarawih malam yang ke-19. Maka nanti malam yang ke-20 kita akan menghadap 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan. Mungkin ini terasa berlalu begitu saja bagi orang-orang yang tidak memperhatikan bagaimana kelebihan-kelebihan yang ada di dalam bulan Ramadan.
Ada juga yang merasa hana terasa katruk bak sekurung belah Ramadan. Hana terasanya na bagi dua kelompok. Kelompok yang pertama tidak terasa karena nikmatnya beribadah. Setiap malam dengan berjamaah, tadarus Al-Quran, i'tikaf di masjid, kemudian berpuasa di siang harinya, beribadah di malam harinya. Ini adalah kelompok yang pertama. Tidak terasa sudah 19 Ramadan. Ada satu kelompok lagi tidak terasa memang karena hana puasa. Hana terasa belum puasa. Apakah memang hana puasa? Kadang le tam rumpa rumah-rumah makan hantu. Dah rumah makan hantu. Kadang aki dia hulai hana. Maka ini tidak terasa bagi kelompok yang kedua. Kaitamang sekurung belah Ramadan. Akan tetapi bagi orang-orang yang beribadah, nikmatnya terasa ibadah di dalam bulan Ramadan, maka dia akan mengharapkan Ramadan ini akan senantiasa sepanjang tahun. Bagi orang-orang yang nikmat beribadah, solat tarawih berjamaah, tadarus berjamaah, membaca Al-Quran, i'tikaf, kemudian buka puasa bersama di masjid, di menasah, di musalla, bukan di kafe dan sebagainya. Ini adalah sebuah kebanggaan bagi mereka di dalam berjamaah dan di dalam beribadah secara berjamaah dan bersama-sama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Ramadan, kalau kita melihat, ini merupakan ibadah yang individual. Ibadah individual ini, kalau kita perhatikan, juga bermuara kepada ibadah sosial. Maka kalau kita lihat, secara umum, ibadah yang kita laksanakan, ini semuanya hampir bermuara kepada ibadah-ibadah sosial. Contoh, ketika kita solat, dari takbiratul ihram, di situ kita berkhalwah dengan Allah Subhanahu wa taala. As-salatu mi'rajul mu'minin, di mana kita bermukalamah, berbicara dengan Allah. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun terlintas di dalam pikiran kita berhubungan dengan manusia. Ada sebuah tulisan yang kami lihat di beberapa tiang masjid yang ada di Al-Azhar dulu. Ketika solat itu didirikan, apa ditulis? Iqta ittisalaka bil makhluq wattasil ittisalaka bil khaliq. Putuskan hubunganmu dengan makhluk dan mulailah hubunganmu dengan Khaliq. Akan tetapi urangnya ramai menan kena ibadah, kalian HP ile, update status ile dan sebagainya. Seolah-olah sebuah ibadah ini dipersembahkan kepada makhluk, kepada manusia. Maka kalau kita lihat takbiratul ihram, masuk dari takbiratul ihram, kemudian kita mempersembahkan doa tawajjuh atau doa iftitah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, hingga akhir. Ini adalah bentuk penyembahan ibadah kita, hidup kita, mati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada peran bagi makhluk. Akan tetapi coba kita perhatikan, kita masuk dengan takbiratul ihram, kemudian kita akhiri solat kita dengan salam. Salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah ke kiri. Kita mulai kembali mengakhiri ibadah kita dengan ibadah sosial. Kita mengucapkan salam kepada sesama umat Islam yang di samping kiri dan di samping kanan. Kemudian kita lihat kembali setelah solat puasa yang kita jalani di dalam bulan Ramadan. Kalau kita melihat, memang ini ibadah individual kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang tidak ada yang tahu pukul higanya ke puasa atau hanya antara dirinya dengan Allah. Itu saja yang tahu. Yang lain tidak tahu. Sebab le kitanya punya puasanya adalah puasa ibadahnya ibadah rahasia. Yang tahu hanya diri kita dengan Allah. Pukul buna boleh tajib ia, atau buna boleh dapat jobu, atau buna boleh gerak up. Mangat tak cendoi dengan caura. Ini yang tahu hanya kita dengan Allah. Ibadah individual, akan tetapi tidak sempurna ibadah individual ini kecuali dengan ibadah sosial. Apa itu? Zakat fitrah.
maka tidak sempurna, tidak akan diterima ibadah puasa sebulan penuh di dalam bulan Ramadan kecuali mereka-mereka yang mengakhiri Ramadan dengan ibadah individual, dengan ibadah sosial, yaitu melaksanakan atau mengeluarkan zakat fitrah. Begitu juga ketika bulan Ramadan, banyak ibadah-ibadah yang disunnahkan yang efeknya kepada sosial. Diperintahkan bagi orang, man fattara shaiman fakana lahu mithla ajri fa'ili, barang siapa yang memberi bukaan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana puasa orang yang menerima bukaan puasa darinya, min ghairi, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Ibadah sosial. Kemudian di dalam bulan Ramadan dianjurkan memperbanyak sedekah, ibadah sosial. Dianjurkan memperbanyak kita memberikan bantuan kepada orang lain, ibadah sosial. Kemudian kita lihat setelah bulan Ramadan berhadapan dengan ibadah haji. Ketika kita melaksanakan ibadah haji individual, akan tetapi coba kita perhatikan, ketika seseorang melanggar atau melaksanakan sesuatu yang dilarang ketika ihram, buku tak poticem, atau tak berburu, ataupun tak lihat orang kaya, sedangkan kita di dalam keadaan ihram, maka baginya hukuman yang disebut dengan dam. Dam itu apa? Kita menyembelih hewan, kita bagikan kepada fakir dan miskin. Akhirnya adalah ibadah sosial. Apalagi dengan zakat, sudah tentu itu efeknya, faedahnya adalah ibadah sosial. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita runut keseluruhan daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan, ini rata-rata adalah bermuara kepada ibadah sosial. Maka ibadah sosial ini penting. Kalau ibadah sosial ini tidak penting, Allah tidak mengecam dan menjadikan ancaman ini skala prioritasnya kepada orang-orang yang tidak peka terhadap kehidupan sosial. Coba kita lihat surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din? Fadzalika allazi yad'ul yatim ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Di sini ada beberapa kriteria ancaman kepada mereka yang disebut mendustai hari kebangkitan dan yaumil hisab. Yaumiddin, ulama tafsir menafsirkan ini adalah hari pembalasan, hari yaumul hisab, di mana manusia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari tersebut Allah ancam orang-orang yang disebutkan di dalam ayat ini adalah skala prioritasnya mereka yang tidak peka terhadap kehidupan dan ibadah sosial. Yang pertama, siapa yang Allah ancam, yang Allah berikan ketegasan? Fadzalika allazi yad'ul yatim. Mereka adalah orang-orang yang tidak menyayangi, tidak mensantuni, hana gepelara, hana gebigaseh, hana gesayang kepada anak yatim. Ini yang pertama. Bukan mereka yang tidak melaksanakan ibadah haji, bukan mereka yang tidak i'tikaf, bukan mereka yang tidak baca Al-Quran, tetapi yang pertama adalah mereka yang tidak menyayangi dan menyantuni anak yatim. Fadzalika allazi yad'ul yatim. Skala prioritas yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka adalah orang-orang yang tidak memfasilitasi untuk memberi makan kepada orang fakir dan orang yang miskin. Ini adalah orang yang kedua. Baru yang ketiga disebutkan wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Baru yang ketiga adalah ibadah individual, yaitu orang-orang yang lalai di dalam salatnya. Kemudian dilanjutkan yang keempat adalah alladzina hum yuraun, orang-orang yang ria di dalam ibadahnya.
tetap ibadah individual. Akan tetapi penutup daripada ayat ini juga ditutup dengan ancaman bagi mereka yang tidak peka terhadap kehidupan atau ibadah-ibadah sosial. Siapa? Wa yamna'unal ma'un. Mereka adalah orang-orang yang menahan, orang-orang yang tidak memberikan bantuan kepada orang-orang yang memerlukan atau orang-orang yang membutuhkan bantuan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat semakin banyak penyebutan orang-orang, ciri-ciri orang yang mendustai hari akhir pada ayat ini, maka ini bukan hal yang sepele. Karena Al-Quran tidak pernah menyampaikan sesuatu yang sepele. Satu huruf saja di dalam Al-Quran sangat bermakna. Wal fajri, demi fajar, padahal ditambahkan dengan wawul qasam. Bagaimana pengaruhnya, bagaimana efeknya fajar terhadap umat manusia, kesehatannya, ibadahnya. Ini adalah bagaimana Al-Quran menyebutkan tidak ada yang sia-sia di dalam apa yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Maka kalau kita melihat orang-orang yang diancam oleh Allah dan disebutkan sebagai ciri yang tidak peka dan tidak percaya atau mendustai hari akhir, katanya di mulutnya cinta agama, katanya di mulutnya adalah orang yang sangat cinta kepada Islam, yang sangat cinta kepada syariat, orang yang luar biasa mempertahankan keimanannya, mempertahankan syariat. Akan tetapi sebenarnya dia adalah orang-orang yang mendustai hari akhir, orang yang tidak menyantuni anak yatim, orang yang tidak memfasilitasi kehidupan atau ibadah-ibadah sosial, yang memberikan makan kepada orang yang fakir dan miskin. Ada sebuah kisah seorang muallaf, ini saya dengar dari ceramah guru kami atau abang kelas kami di Al-Azhar, almarhum rahimahullahu taala wa ardah, Ustaz Tabri, ya, dari Langsang. Beliau sudah kembali kepada Allah di tahun yang lalu. Beliau menyampaikan sebuah kisah. Ada seorang muallaf dari Australia. Setelah dia masuk Islam, dia berganti nama menjadi Ibrahim. Kemudian dia tinggal di sebuah komplek perumahan yang elit, perumahan yang mewah. Begitu dia datang ke masjid, dia melihat anak-anak seperti sekarang ini sedang belajar Al-Quran. Kemudian dia melihat di rak-rak atau Al-Quran yang dipakai oleh anak-anak ini, rata-rata Al-Qurannya kalimah lembut. Hai Al-Quran kalusuh, kalimah lembut kerdah. Halaman-halaman Qurannya kadang-kadang kagadah lepek, kadang-kadang hana moho ujung, kadang-kadang tinggal 20 kurang jujul heplo hana mohole. Ini kondisinya. Kemudian dia melihat bagaimana ini bisa terjadi. Orang baru biasanya penasaran. Orang baru karena baru masuk Islam, dia penasaran sehingga membuka kembali referensi-referensi dan dia bertanya kepada para ulama. Kemudian dia datang, dia buka kitab, dia buka Al-Quran, dia lihat terjemah Al-Quran. Dia cari kenapa orang Islam sangat semangat melaksanakan ibadah haji sehingga beberapa kali, sehingga digelari dengan H1, H2, H3 sampai H10. H10 juga kagak haji. Umrah juga luar biasa. Akan tetapi kenapa Al-Quran yang lusuh ini tidak ada orang yang mewakafkannya untuk anak-anak yang sedang belajar Al-Quran? Dia heran, dia buka Al-Quran, ternyata tidak ada di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang pahala menyedekahkan Al-Quran. Bagaimana tidak? Al-Quran itu baru dibukukan, baru dijadikan mushaf pada masa Sayyidina Uthman bin Affan, yang disempurnakan walaupun sudah dilaksanakan oleh Sayyidina Umar, tidak sempurna. Sudah dilaksanakan oleh Sayyidina Abu Bakar, tidak sempurna. Disempurnakan pada masa Uthman bin Affan, sehingga Al-Quran yang ada di tangan kita hari ini disebut dengan mushaf Uthmani, yaitu pada masa Uthman bin Affan. Kemudian dia buka juga hadis, tidak ada ternyata juga hadis yang mengatakan tentang membukukan Al-Quran atau membagikan mushaf kepada orang lain pahalanya luar biasa, tidak ada. Sehingga dia mengambil kesimpulan, dia cari tentang pujian-pujian atau pahala-pahala orang melaksanakan ibadah haji. Menan dibuka Al-Quran,
ya, menang buka hadis, dia dapatkan hadis. Bagi orang yang melaksanakan ibadah haji mabrur, tidak ada baginya ganjaran kecuali dia kayaumi waladathu ummuh, sebagaimana dia dilahirkan begitulah dia gugur daripada dosa dan diberikan kepadanya syurga. Luar biasa, berarti orang semangat melaksanakan ibadah haji. Kemudian dia baca hadis kembali, ketika di padang Arafah, air mata yang menetes di padang Arafah dapat memadamkan api neraka, sehingga dia mengambil kesimpulan wajar orang-orang ini sangat memperhatikan ibadah individualnya, melaksanakan ibadah haji berkali-kali tanpa memperhatikan orang di lingkungannya yang membutuhkan bantuan daripada dirinya. Akan tetapi ini mungkin satu pelajaran bagi kita. Ternyata orang non muslim masuk ke dalam agama Islam mencari sebab kenapa banyak orang beribadah individual dan meninggalkan ibadah-ibadah sosial. Padahal ibadah sosial ini efeknya adalah luar biasa. Coba kita lihat ayat di dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah. Kamathali habbah ambatat sab'a sanabil wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Di dalam setiap butir tersebut akan tumbuh beberapa butir yang lain, sab'atu habbah, akan tumbuh 7 butir yang lain, 7 benih yang lain. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, di dalam setiap benih tersebut tumbuh dan menjadi 100 benih yang lain, sehingga menjadi 700 ganjaran dan pahala yang dikali lipat. Sehingga ini ada yang mengatakan, kenapa orang-orang kaya itu lebih lambat masuk syurga daripada orang-orang miskin? Itu setengah hari. Artinya urang gasin lebih awal kita masuk syurga setengah orang ketimbang orang kaya. Sehingga begitu mendengar hal ini, orang-orang semua manggu-anggu. Ya. Artinya ini adalah orang-orang yang merasa alhamdulillah saya masuk syurga lebih cepat daripada orang yang kaya. Sebenarnya kalau kita melihat daripada pemahaman hadis ini, ketika datang seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat akan mengambil list catatan amalnya. Dia tanya, engkau ada solat? Ada, diconteng. Solat, diconteng. Engkau ada puasa? Puasa, jangankan di bulan-bulan Ramadan, di luar Ramadan juga puasa. Kenapa? Hana pun dah baju kiban ada puasa, diconteng. Iron nan lakukan jakut, kiban cara long bi jakut, long mustahik jakut. Diconteng malaikat. Hana, artinya kosong. Kan orang wajib jakut, kan muzaki, tapi mustahik. Haji, bailai haji kadang-kadang melongjak kedai usumijin ngan tapak payah hajak, nyo payah hajak haji ngan tapak. Nyo mungkin ka coret, ka irok berarti ka selesai. Puasa na tiburo bahkan ke puasa semayang na ka tamang syurga. Tamanglah urang yang gasinnya ke dalam syurga. Dia urang kaya menang ketanyang na semayang, na conteng semayang. Na puasa, na conteng semayang. Na jakut, na conteng jakut. Na haji, na alhamdulillah geconteng haji. Na sedekah, na geconteng sedekah. Oh nyo sedekahnya hana selesai dong. Bahkan ternyata sedekahnya satu Al-Quran yang dibagikan kepada seorang anak yang menghafal Al-Quran. Kemudian anak itu menjadi penghafal Al-Quran. Dia cari 10 anak yang lain. 10 anak itu menjadi penghafal Al-Quran. 10 anak itu mencari 10 yang lain. Menjadi 100 penghafal Al-Quran. 100 menjadi 1000. 1000 menjadi 10.000. 10.000 menjadi 100.000. Gebilang le malaikat. Nyo hana beh-beh pahala roh. Baiklah long catat long geconteng sehingga telatlah orang kaya bak getamang syurga fi tengah urang daripada orang gasin. Letak list supaya geconteng le malaikat. Ternyata banyak amalannya yang membuat dia lebih dimuliakan oleh Allah dengan amalannya, karena banyak amal-amal jariahnya yang selalu mengalir di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah maknanya bagaimana seseorang yang kehidupannya memiliki kelebihan, kemudian dia berikan hartanya di jalan Allah.
untuk meningkatkan ibadah sosialnya, untuk meningkatkan kesadaran kepekaannya terhadap kehidupan sosial. Ada sebuah kisah lagi, seorang mahasiswi dari Inggris. Dia adalah orang Indonesia di Bandung. Kemudian dia pulang ke kampungnya, ya, ke kotanya. Kemudian dia melihat di sebuah masjid itu ada mukena. Mukenanya itu kami elalat. Ya, ban kana Pulau Sumatera, Pulau Simadu, dumpu pulau kana ba mukena. Kira-kira wate pakai le urang rakaat pun kita sembahyang kira-kira munnya tarawih 20 rakaat, berarti le 20 rakaat payah pasang usagen yang kedum kabeh. Kemudian dia melihat mukena tersebut, mungkin cara pandang kamu yang pendidikan agama dengan orang yang cara pandang demikian berbeda. Menyatanya kalian sang menanta kalian nyo mukena oh nyo hana bereh taja juga pengurus masjid. Hanya kiban cara hana melondri mukena kata protes, tetapi dia tidak. Apa yang dia lakukan? Ini adalah orang-orang yang memfasilitasi kebaikan kepada orang lain. Dipoto mukena, tahap dipoto mukena, dipegat donasi membeli mukena baru untuk masjid. Di-share, satu orang share kepada yang lain, 10 orang share kepada yang 100, 100 orang share kepada 1000. Alhamdulillah, dia mengumpulkan pada minggu itu ya ratusan mukena, sehingga lebih daripada satu masjid dia bagikan, dia kumpulkan, dia buat panitia membagikan mukena gratis kepada masjid-masjid dan musalla yang ada di komplek tersebut dan di daerah tersebut. Sehingga tersebarlah mukena, sehingga perawatan mukena dia pantau. Saya kasih 3 minggu 3 jaya laundry. Urang tanggung laundry kana rat WhatsApp, rat group. Saya tanggung minggu ini ya untuk laundry mukena, yang lain juga minggu depan, yang lain juga minggu depan dan seterusnya. Memfasilitasi kebaikan kepada orang lain. Ini adalah ibadah sosial. Coba lihat kemarin mudah-mudahan Allah menjadikan orang-orang pasukan atau tentara-tentara yang beriman yang tenggelam di dalam kapal selam Indonesia tersebut ya dijadikan sebagai orang-orang yang syahid di jalan Allah. Amin. Coba kita lihat, begitu diposting penggalangan dana untuk membeli kapal selam, dalam waktu 3 hari terkumpulkan hampir 300 juta rupiah. Ternyata manusia-manusia, orang-orang yang beriman ini banyak yang ingin menyumbangkan hartanya, akan tetapi jarang orang yang memfasilitasi menerima donasi tersebut untuk disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Bahkan menyata fikir negara kita sudah terhutang beribu triliun. Menyeruh pimpinan negara kita seorang ulama, mungkin tiga gekun le ulamanya utang katanya beribu triliun kepada seluruh umat Islam yang ada di Indonesia dengan jumlah 200 juta sekian, maka nyawa sedekah masing-masing kakak per kepala atau per kakak nyo baik le 300 ribu siapa mentang atau 1 juta siapa nyam padi ka terkumpul niku hana mutre begilah hutang Indonesia cuma nyo hantar dia lah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia, orang-orang yang beriman ini ternyata kecenderungannya untuk berinfak ini banyak, tetapi banyak orang-orang yang tidak mau memfasilitasi mereka yang akan menyumbang dan meningkatkan ibadah sosialnya kepada orang lain. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Ramadan ini coba kita lihat apakah kita sudah melakukan ibadah individual kita yang ujung-ujungnya adalah ibadah sosial kita harus ditingkatkan. Apakah kita sudah memperhatikan 10 hari lagi hari raya kai ke ura raya kadi ke idanyo kadang baje ka anu dro tu ka dua boh siapa ipatu ke lidah belau ilu baru ke lidah belau pakaian baru ke lidah belau. Kuna tinggal anak yatim ipak samping rumah. Baik ilai beliau baca baru terkadang ngan buka puasa. Ngan dipajuh busau hana 4 cok. Tidakkah kita peka terhadap anak yatim tersebut? Tidakkah kita peka terhadap kehidupan sosial tersebut? Maka ini adalah tanggung jawab kita. Kita tidak hanya dituntut untuk meningkatkan ibadah individual kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga dituntut untuk meningkatkan ibadah sosial kita.
Bagaimana orang-orang yang menyantuni anak yatim, Rasulullah berjanji, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah, fa asyara ila asba'ih. Beliau menunjukkan kepada dua jarinya dan merenggangkan sedikit, begitu dekatnya antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang menyantuni anak yatim. Kalau kita melihat literatur dan sejarah, semua sahabat ini menjadi tauladan bagi kita. Abdurrahman bin Auf adalah di antara sahabat yang menangis karena kekayaannya. Bukan menangis karena kemiskinannya, tetapi menangis karena kekayaannya pada saat beliau mendengar doa Rasulullah, Allahumma hyini miskina, ya Allah hidupkan aku sebagai seorang miskin, wa amitni miskina, dan matikan aku di dalam keadaan miskin, wahsyurni fi zumratil masakin, dan bangkitkan aku pada golongan orang-orang miskin. Abdurrahman bin Auf mendengar doa tersebut menangis. Dukli pakan, ya Allah ilun harta cukup jai nyo pergi bancara, hartanyo bejut ke penghalang long untuk bersama Rasulullah ketika dibangkitkan, sehingga beliau memberikan seluruh hartanya di jalan Allah. Pada saat perang Tabuk, di antara orang yang memberikan seluruh hartanya adalah Abdurrahman bin Auf. Namun janji Allah itu nyata. Orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, Allah lipat gandakan, sehingga Abdurrahman bin Auf semakin beliau memberi, semakin banyak bertambah hartanya. Itanyo terkadang tak sedekah watai kaya. Tetapi bukan menjadikan sedekah sebagai sebab kita mendapatkan kekayaan. Padahal sedekah membuat seseorang itu menjadi kaya, bukan sedekah hanya dilakukan pada saat kaya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah di dalam keadaan susah, di dalam keadaan lapang. Allah menyebutkan ternyata memberikan harta kita, bersedekah pada saat susah dapat memperlancar ibadah kita, memperlancar rezeki kita, memperlancar jalan kita mendapatkan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat Rasulullah teladan bagi kita. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, beberapa sahabat yang lain, Utsman bin Affan, sehingga rekening tertua hari ini adalah rekening Utsman bin Affan yang harta beliau sampai hari ini masih mengalir, di mana pernah beliau membeli sebuah sumur. Sumur tersebut adalah milik Yahudi. Kemudian sumur tersebut diberikan gratis kepada penduduk Madinah. Sampai hari ini dari sumur tersebut ditanamlah ratusan bahkan ribuan hektar perkebunan kurma. Kurma-kurma itu diekspor, kemudian keuntungannya diberikan kepada orang yang fakir dan miskin, sehingga Utsman menjadi orang terkaya sampai hari ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saat ini adalah waktu yang terbaik untuk kita memperbanyak ibadah sosial. Lihat fakir miskin yang ada di sekeliling kita, lihat anak yatim, cari mereka. Rasulullah mengatakan, apabila hati kita keras, wate takli le katanya haruh takli tu. Wate telake ampun ba Allah le katanya terkadang pakang kreh hati dia Allah, maka resepnya kata Rasulullah, kalau engkau mengalami keras hatimu, datang kepada anak yatim, sayangi mereka, usaplah kepala mereka. Geyu gusu ule anak yatim, bek mana yatim ule gusu ule. Menyo mana yatim makan kreh hati dia. Nyo anak yatim geyu gusu ule. Nejak negusu ule anak yatim, nu doa, nabi bantuan kepada anak yatim. Maka ini insya-Allah akan membuat hati kita menjadi lembut. Hati kita akan menjadi lunak. Kita akan mudah menangis mengingat dosa. Kita akan mudah menangis ketika istighfar. Kita akan mudah menangis ketika i'tikaf. Kita akan mudah menangis ketika kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita menjadi orang-orang yang memfasilitasi bagi mereka, orang-orang yang membutuhkan. Mari kita kumpulkan, kita galakkan kelompok-kelompok gerakan-gerakan sosial. Sedekah sehari 1,000, sedekah sehari 10,000. Ini alhamdulillah di dalam syiar Muhibbah Subuh.
sudah dilaksanakan SMI, sedekah membangun istana. Alhamdulillah beberapa rumah sudah diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Ini maknanya apa? Gerakan ini tidak hanya gerakan untuk pethapat orang dalam masjid, tetapi gerakan ini adalah mempertahankan mereka yang miskin tetap berada di masjid. Mereka tidak perlu meminta-minta, mereka tidak perlu membuang-buang waktu, karena mereka bersama orang-orang yang peduli terhadap kehidupan sosial. Nyo urang-urang di antara jamaah kita nyo terkadang leh dengar ceramah tentang masalah riba, tentang masalah peng yang hanagat, gekebah pekerjaan yang menguntungkan puluhan juta rupiah, tetapi hari ini mereka tidak punya pekerjaan. Maka tanggungjawab kita buat gerakan sosial, buat sebuah kelompok, panggil mereka orang-orang yang ahli di bidang bisnis, orang-orang yang ahli di bidang sales, orang-orang yang ahli di bidang marketing. Ajak mereka, urung-urung kaya yang dalam kelompoknya pakat, kumpulkan modal sedikit demi sedikit, jadikan modal itu kita memperkerjakan orang-orang yang solat. Yang tak bekerja sah urung tem semayang, urung tem semayang subuh tak pakat, nyo kerja irone. Nyo na modal 10 juta, na modal 20 juta, belau kameng. Liu belau kameng pegak gerpoh, liu pegak gerpoh, nyo yang biung peng kameng tau, urang yang tim jaga semayang. Alhamdulillah, leh gekebah leganyan riba, leh gekebah leganyan kehidupannya yang tidak baik, berkumpul dengan kita urang-urang yang na modal gepegat satu komunitas, satu unit usaha yang memperkerjakan orang-orang yang berada di dalam jamaah solat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka inilah hakikat daripada sebuah ibadah yang akan kita persembahkan kepada Allah, yang akan kita terima efeknya, yang akan kita terima pahalanya ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah amal-amal jariah kita yang akan membuat kita masuk ke dalam syurga Allah dengan ridha Allah, dengan rahmat Allah. Karena orang yang membantu sesama manusia, sesama makhluk, adalah menjadi sebab Allah membantu orang tersebut. Innallaha fi auni 'abdihi ma damal 'abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa membantu hambanya ketika hambanya ada saling membantu antara satu dengan yang lain. Mudah-mudahan kiranya bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi kita semua. Nyo kathira elelung tura. Jadi menyaelung tura mungkin 6 jam tu, cuma nyo ke mungkin dengan waktu yang singkat. Mudah-mudahan nyo bermanfaat bagi luntuan sendiri dan bagi kita nyo mendum untuk terus bersama bersatu, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.